Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Muhibatumila dengan NIM 119205017. Di sini saya akan membahas mengenai latihan soal elektrokimia. Langsung saja kepada soal yang saya pilih. Yang pertama ada nomor 3, yaitu diketahui potensial elektroda. Ada beberapa reaksi dan ada beberapa nilai E-nya. Yang pertama ada reaksi Cr dengan muatan 3+ ditambah 3E menghasilkan Cr. Nilai E-nya adalah negatif 0,71. Lalu reaksi yang kedua yaitu ada Ag dengan muatan +1 ditambah elektron menghasilkan Ag dengan nilai E-nya adalah plus 0,80. Lalu yang ketiga ada reaksi Al dengan muatan 3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Al. Nah, nilai potensial elektrodanya adalah negatif 1,66 volt. Lalu ada reaksi Zn dengan muatan 2+ ditambah 2E menghasilkan Zn dan nilai potensial elektrodanya adalah negatif 0,74 volt. Lalu reaksi yang terakhir itu adalah Pt dengan muatan 2+ ditambah 2E menghasilkan PT. Nah, nilai E-nya adalah plus 1,50 volt. Lalu pertanyaannya adalah reaksi-reaksi manakah yang berlangsung? Nah, di sini cara penyelesaiannya kita bisa menguji dengan cara manual ya. Yang pertama, nah di sini kita akan menguji berapakah hasil E-cell-nya untuk poin A. Nah, kita langsung aja untuk option yang A, di mana reaksinya yaitu Zn dengan muatan 2+ ditambah PT menghasilkan PT muatan 2+ ditambah Zn. Ingat, untuk mencari potensial sel, rumusnya adalah potensial reduksi, unsur yang reduksi dikurangi potensial oksidasi. Nah, teman-teman harus ingat dulu reduksi itu yang seperti apa dan oksidasi yang seperti apa. Nah, dikatakan reduksi jika suatu unsur mengalami penurunan biologs, dan dikatakan oksidasi jika suatu unsur itu mengalami peningkatan atau penambahan bilangan oksidasi atau biologs ya. Nah, dari reaksi option yang pertama terlihat jelas di mana Zn mengalami penurunan bilangan oksidasi. Di sebelah kiri Zn muatannya itu ada 2+, sedangkan di sebelah kanan muatan Zn adalah 0. Terbukti Zn mengalami pengurangan bilogs sebanyak 2, sehingga untuk yang reduksinya adalah Zn dan yang untuk oksidasinya adalah unsur PT. Kita lihat kembali ke yang diketahui. Untuk Zn, nilai potensial elektrodanya adalah negatif 0,74. Maka kita substitusikan untuk potensial reduksi yaitu negatif 0,74 dan dikurangi untuk potensial oksidasi. Kita lihat ke nilai PT. Nilai potensial untuk unsur PT adalah plus 1,50. Sehingga persamaannya menjadi potensial sel sama dengan negatif 0,74 volt dikurangi 1,50 volt. Hasilnya negatif 2,24 volt. Lanjut ke option yang B, sama ya. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan option A. Kita harus menentukan dulu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Untuk reaksi di option B ini yang mengalami reduksi adalah unsur Cr, dan untuk yang mengalami oksidasi adalah unsur Ag. Nah, untuk nilainya Cr kita lihat lagi ke yang diketahui, nilai potensialnya adalah negatif 0,71. Kita masukkan negatif 0,71 volt dikurangi untuk potensial oksidasi yaitu Ag. Nah, untuk Ag nilainya adalah plus 0,80. Kita substitusikan juga, dihasilkan untuk potensial selnya adalah negatif 1,51 volt. Lanjut untuk option C sama langkah-langkahnya. Reduksinya unsur yang mengalami reduksi yaitu Al, aluminium,
dan yang mengalami oksidasi adalah Cr. Maka potensial selnya adalah negatif 1,66 volt dikurangi nilai dari Cr adalah negatif 0,71. Nah, negatif bertemu dengan negatif hasilnya menjadi positif, sehingga negatif 1,66 ditambah 0,71 hasilnya adalah negatif 0,95 volt. Lanjut, untuk option yang D, langkah penyelesaiannya sama dengan option A, B, dan C, dimana kita menentukan dulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Nah, untuk option D, yang reduksi adalah unsur Ag, dan yang oksidasi adalah unsur PT. Nah, lalu untuk nilainya adalah 0,80 dikurangi 1,50 hasilnya adalah negatif 0,70. Lanjut ke option yang E, dimana reaksinya adalah Cr muatan 3 plus ditambah Al menghasilkan Al muatan 3 plus ditambah Cr. Yang mengalami reduksi adalah Cr3 plus. Lalu yang mengalami oksidasi adalah Al. Nilai untuk Cr adalah negatif 0,71. Lalu untuk nilai Al adalah negatif 1,66. Sehingga untuk potensial selnya adalah negatif 0,71 volt dikurangi negatif 1,66 volt, hasilnya adalah 2,37 volt. Lalu, manakah di antara reaksi-reaksi ini yang reaksinya berlangsung? Ingat, untuk syarat reaksi dapat berlangsung adalah nilai potensial selnya harus bernilai positif. Maka dari penyelesaian di atas, kita bisa mengetahui reaksi yang memiliki nilai potensial sel positif adalah reaksi option E, yaitu Cr muatan 3 plus ditambah Al menghasilkan Al3 plus ditambah Cr dengan nilai potensial selnya adalah 2,37 volt. Sehingga reaksi yang dapat berlangsung adalah reaksi di option E, yaitu Cr muatan 3 plus ditambah Al menghasilkan Al3 plus ditambah Cr. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soalnya adalah waktu yang diperlukan untuk melapisi suatu permukaan besi dengan 3,05 gram air seng dalam larutan ion seng yang dialirkan arus listrik sebesar 5 ampere adalah, dimana nilai F-nya itu sama dengan 96.500. Lalu untuk nilai ARZN-nya adalah 65,4. Di sini ada beberapa option. Nah, untuk mengetahui jawaban yang tepat, kita yang pertama menyusun dulu data-data apa saja yang diketahui agar dalam proses penghitungannya kita lebih mudah. Yang pertama nih, yang diketahui adalah massa air seng. Nah, massa ini kita simbolkan dengan huruf G besar sama dengan 3,05 gram. Lalu untuk I itu adalah sama dengan ampere, yaitu untuk I itu adalah arus listrik sama dengan 5 ampere. Lalu untuk nilai F itu sama dengan 96.500. Lalu untuk ARZN-nya adalah 65,4. Dan untuk bilangan oksidasi Zn itu adalah 2+. Maka dari sini kita bisa mengetahui nilai E. Nilai E-nya itu sama dengan ARZN dibagi bilog Zn. Nah, AR-nya kan 65,4 dan bilogsnya adalah 2. Lanjut ke kita langsung bisa memasukkan, ingat rumus umumnya adalah G sama dengan E dikali I dikali T dibagi F. Nah, G-nya itu adalah 3,05 gram, kita masukkan. Lalu untuk nilai E-nya adalah 65,4 per 2 dikali untuk nilai I-nya adalah 5, untuk T-nya itu yang dicari ya, T dibagi F. F yaitu 96.500. Sehingga kita kalikan menjadi 3,05 sama dengan 65,4 dikali 5T adalah 327T. Dan untuk 2 dikali 96.500 hasilnya itu adalah 193.000.
Di sini kita bisa mengkalikan hasilnya menjadi 327 T sama dengan 3,05 dikali 193.000. Nah, maka untuk nilai T-nya didapatkan itu adalah 3,05 dikali 193.000, hasilnya adalah 588.650 dibagi 327 itu sama dengan 1.800. Nah, ingat waktu di sini itu satuannya adalah second atau detik, sehingga karena di option yang kita kasih itu adalah berbentuk menit, maka kita harus mengubah dari bentuk detik ke menit. Nah, 1.800 detik itu sama dengan 30 menit. Sehingga waktu yang diperlukan untuk melapisi suatu permukaan besi dengan 3,05 gram air seng adalah 30 menit 0 detik. Jawabannya adalah E. Sekian pembahasan mengenai latihan soal elektrokimia. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.